Hey, Assalamualaikum Sobat Binus TV. Setelah dari Sabah, kita langsung beranjak jauh ke Kota Padang. Ya, ibu kotanya Provinsi Sumatera Barat. Tak berbeda ketika tim melalak selama di Sabang beberapa waktu lalu, waktu yang singkat juga dimaksimalkan tim untuk menelusuri Sumatera Barat. Tak banyak jalan utama antar kota di Indonesia yang punya karakter seunik jalur Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Jika ingin berlibur di Kota Padang, selepas menyeberang ke Banda Aceh, kita harus menempuh perjalanan selama 32 hingga 36 jam. Belum lagi, medannya yang naik turun dan berliku kadang membuat perut mual dan kepala pusing. Terbayang betapa lelahnya perjalanan yang akan ditempuh dengan jarak sekitar 1.370 km. Tapi, apa yang ditawarkan oleh jalur lintas Sumatera benar-benar menjadi obat bosan. Pemandangannya benar-benar aduhai. Jajaran pegunungan Bukit Barisan menghampar luas di kanan dan kiri jalan. Belum lagi gagahnya Gunung Singgalang dan Merapi akan memanjakan mata di sepanjang jalan menjelang masuk ke kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jalur utama yang termasuk jalur lintas Sumatera tersebut memiliki banyak destinasi wisata yang dapat disinggahi. Letaknya tidak jauh dari jalan utama, sehingga tidak butuh waktu lama untuk sampai ke tiap destinasi. Air terjun Lembah Anai misalnya. Air terjun yang berada di tengah Lembah Anai ini benar-benar berada di pinggir jalan utama. Siapapun bisa memarkir mobil tepat di sebelah air terjun. Wisatawan juga bisa mendekat ke air terjun Lembah Anai sambil bermain dengan monyet-monyet yang berkeliaran di sekitarnya. Lokasi air terjun Lembah Anai berjarak sekitar 50 km dari Bandara Minangkabau. Tepat di pada waktu wisatawan biasanya mulai merasa lelah dari perjalanan panjang dari Sumatera Utara. Oleh karenanya, mampir ke air terjun tersebut bagai oase untuk menghilangkan kejenuhan dan lelah sebelum mencapai Bukit Tinggi. Persis di seberang air terjun terdapat bentangan rel kereta api yang legendaris. Jalur kereta yang menghubungkan kota Sawalunto Padang itu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkut batu bara. Lanjut dari air terjun Lembah Anai, mampir juga ke Pusat Informasi dan Dokumentasi Budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang. Di sini, wisatawan bisa mulai mengenal kehidupan dan budaya masyarakat Minangkabau, suku utama di Sumatera Barat. Selain berkenalan dengan budaya Minangkabau, wisatawan juga bisa sejenak memejamkan mata sambil menikmati sejuknya udara pegunungan Padang Panjang. Begitu rasa lelah hilang, barulah melanjutkan perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagaimana soal makanan? Jangan khawatir, di sepanjang jalur Padang Bukit Tinggi terdapat banyak tempat makan yang nikmat dan bersahabat di kantong. Jenis makanan pun amat beragam, mulai dari makanan khas Minangkabau hingga kudapan semacam bika yang sangat cocok disantap selagi panas.
akhirnya kita tiba di Kota Padang. Jika Anda berkunjung ke Sumatera Barat, cobalah untuk mengunjungi Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini memiliki beberapa keunikan yang membuatnya menjadi masjid ikonik di wilayah Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan wisata religius terkemuka di Kota Padang. Memiliki atap berbentuk gonjong pada 4 sisinya yang mencerminkan bentuk rumah adat Minang, yakni rumah gadang. Masjid Raya Sumbar dibangun di tanah seluas 12 hektar, menghabiskan biaya sekitar 300 miliar. Awal mula pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat dilatari dari pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia di Bukit Tinggi pada 12-13 Januari 2006. Dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Ketika kedua kepala negara akan ibadah sholat Jumat, Sumbar belum punya masjid besar yang bisa menampung jamaah dalam jumlah banyak. Akhirnya, kedua kepala negara melaksanakan sholat Jumat di salah satu masjid yang ada di Bukit Tinggi dengan kondisi seadanya. Melihat kondisi tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala berujar kepada Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, "Pak Gubernur, Sumatera Barat merupakan daerah yang dikenal religius dengan filosofi adat Basandi Syara, cara Basandi Kitabullah. Tapi kenapa tidak ada masjid yang besar dan representatif?" kata Yusuf Kala. Mendengar celutukan tersebut, Gubernur Gamawan tidak enak hati. Usai pertemuan bilateral tersebut, akhirnya Pemprov Sumbar menyepakati membangun masjid yang besar dan representatif berlokasi di Kota Padang. Lokasi masjid diputuskan berada di Jalan Khatib Sulaiman. Setelah itu, diadakan sayembara. Dari 5 nominasi, konsep masjid tanpa kubah justru yang menjadi pilihan setelah debat yang cukup panjang. Masjid tanpa kubah itu merupakan karya dari Biro Arsitek Urban yang didirikan Ridwan Kamil. Perancang Masjid Raya Sumatera Barat yakni arsitek bernama Rizal Muslimin yang saat ini menjadi dosen di Sydney, Australia. Jadi konsepnya masjid ini adalah kain yang terbentang. Pada cerita terjadi perselisihan bagaimana memindahkan batu Hajar Aswad oleh 4 suku di Mekah. Dan oleh Nabi Muhammad diambil kain. Nah, bentangan kain yang ada batu di tengah ini melengkung. Sehingga melengkungnya ini yang jadi atap masjid, kata Ridwan Kamil ketika berkunjung ke Sumbar beberapa tahun lalu. Pada 2007 mulai dilakukan tender dan pada 2008 pembangunan Masjid Raya Sumbar resmi dimulai. Total pembangunan hingga benar-benar selesai memakan waktu selama 10 tahun, bersumber dari APBN hingga APBD hingga sumbangan masyarakat.
Masjid ini berbentuk persegi dengan luas bangunan 4.430 meter persegi. Masjid Raya terdiri atas 3 lantai dan dapat menampung 15.000 jamaah. Masjid ini resmi pertama kali digunakan pada 2014. Salah satu ciri khas Masjid Raya Sumbar adalah bangunannya tidak memiliki tiang pada bagian tengah ruangan sehingga jamaah tidak terganggu. Masjid juga dilengkapi fasilitas lain seperti perkantoran Basnas Sumbar, Dewan Masjid Indonesia dan LPTQ serta ruangan serbaguna yang mampu menampung sekitar 300 orang jika ada seminar. Masjid Raya Sumbar juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Untuk dinding Masjid Raya Sumbar berbentuk ukiran Minang dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya. Pada bagian depan ruang utama, mihrab mengambil konsep seperti tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan. Karpet Masjid Raya Sumbar didatangkan langsung dari Turki. Masjid Raya Sumbar dibangun dengan konstruksi ramah gempa sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami, lantai 2 difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara. Berikut ini keistimewaan Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Padang, Sumatera Barat. Jangan lupa mampir sholat kemari kalau lagi di Padang. 1. Masjid tampil tanpa kubah. Hal yang paling mencolok dari Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid tampil tanpa kubah. Tampilan masjid tanpa kubah ini merupakan representasi wujud falsafah Basandi syarak-syarak Basandi Kitabullah yang berarti adat yang didasarkan ditopang oleh syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 2. Masjid Tahan Gempa. Masjid Raya Sumatera Barat yang berlokasi di jantung Kota Padang di Jalan Hatip Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan ini didesain sebagai masjid tahan gempa bermagnitudo 10. Masjid ini dibangun di atas lahan sebesar 40.343 meter persegi dan mampu menampung 20.000 jamaah. 3. Mengusung budaya Minang. Masjid Raya Sumatera Barat selain atapnya yang mirip rumah gadang, juga memiliki corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Ruang utama masjid ini dipenuhi interior ukiran Minang dan kaligrafi. Bagian mihrabnya seperti Hajar Aswad dan terdapat ukiran Asmaul Husna berwarna emas. Dan yang keempat dijuluki Masjid Seribu Pintu Angin. Masjid ini didesain oleh arsitek bernama Rizal Muslimin. Memiliki cukup banyak pintu membuat masjid ini dijuluki dengan nama Masjid Seribu Pintu Angin. Di bagian samping Masjid Raya terdapat menara yang bercorak seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang membuat masjid ini terlihat semakin megah.
berlanjut ke Bukit Tinggi. Tidak salah saja jika kita bertandang ke kota Bukit Tinggi tanpa melihat dan mengabadikan bangunan yang menjadi simbol kota ini, Jam Gadang. Bangunan peninggalan era Hindia Belanda tersebut seakan identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Terbukti perjalanan waktu selama puluhan tahun tidak membuat monumen ini dilupakan oleh warga Bukit Tinggi. Bahkan, menara jam ini terus menjadi kebanggaan mereka dan terpampang di berbagai jenis souvenir khas kota ini. Jam Gadang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Jam ini merupakan hadiah bagi Sekretaris Controller Kota Bukit Tinggi for the Kok yang menjabat saat itu yakni H.R. Rookmaker. Konstruksi bangunan menara jam ini dibangun oleh arsitek asli Minangkabau, Jasid Rajau Mangkuto Sutan Gigi Ame. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926 dengan menghabiskan dana mencapai 3.000 gulden. Monumen Jam Gadang berdiri setinggi 26 meter di tengah Taman Sabainan Alwi, yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol kota Bukit Tinggi. Konstruksinya tidak menggunakan rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Bangunan Jam Gadang memiliki 4 tingkat. Tingkat pertama merupakan ruangan petugas, tingkat kedua tempat bandul pemberat jam, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam ditempatkan. Pada lonceng di puncak tersebut tertera nama dari produsen mesin jam ini. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang kini dapat kita saksikan bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut pada masa awal pendiriannya. Desain awal puncak Jam Gadang berbentuk bulat bergaya khas Eropa, dengan patung ayam jantan di bagian atasnya. Memasuki era pendudukan Jepang, atap Jam Gadang dirubah mengikuti gaya arsitektur Jepang. Saat era kemerdekaan tiba, atap tersebut dirombak kembali menjadi bentuk atap bagonjong yang merupakan ciri khas dari arsitektur bangunan asli Minangkabau. Mesin jam yang digunakan di dalam monumen ini merupakan barang yang langka, yang hanya diproduksi 2 unit oleh pabrik Fordman Recklinghausen, Jerman. Unit kedua yang setipe dengannya hingga kini masih digunakan dalam menara jam legendaris kota London, Inggris, yaitu Big Ben. Sistem yang bekerja di dalamnya menggerakkan jam secara mekanik melalui 2 bandul besar yang saling menyeimbangkan satu sama lain. Sistem tersebut membuat jam ini terus berfungsi selama bertahun-tahun tanpa sumber energi apapun. Mesin yang berada di lantai 3 ini menggerakkan jarum jam yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Diameter masing-masing area perputaran jarum jam tersebut adalah 80 cm. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang menimbulkan rasa penasaran bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota ini.
saatnya pulang. Demikian jalan singkat seputar Sumatera Barat. Sebenarnya ada banyak lagi destinasi wisata di provinsi ini. Namun tim liputan akan menggambarkan dan menceritakannya di liburan berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar kami terus berkreasi dan menghadirkan informasi menarik yang ada di bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. B News TV.